Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim Channel rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas sosok yang datang setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin yang datang setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga termasuk manusia yang dijamin surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi khalifah setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 22 bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Umar bin Khattab masih ada hubungan darah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab beliau berjumpa dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Beliau bernama Umar bin Khattab bin Abdul Uzza bin Ria bin Abdullah bin Kiraz bin Roja bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya Umar bin Khattab namanya Hantama bin Hashim bin Muhiro bin Abdullah bin Umar bin Ma'zum bin Yakob bin Kilab bin Musroh bin Ka'ab bin Lu'ay. Ketemu juga nasab ibunya Umar sama nasab Rasulullah SAW. Bertemu di kakeknya bin Kilab bin Murrah. Kalau ibunya masih misaran dengan Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih satu keluarga juga, masih misaran sama Khalid bin Walid wa Ammar bin Hisham. Sama Abu Jahal juga masih keluarga dekat. Ketemu nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Kilab bin Murrah. Jadi mereka ini masih keluargaan. Lalu sahabat Muslim Channel, kita kisahkan kehidupan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Umur Umar dan Rasulullah itu beda 13 tahun. Dari kecil Umar sudah disuruh mengembala unta. 2 gembala langsung yang dipegang sama Umar bin Khattab. Unta punya bapaknya dan punya bibinya. Umar waktu masih mudanya sudah belajar bergulat. Beliau mahir berkuda, mahir bersair karena beliau pintar baca, pintar dengan bahasa. Beliau sering datang ke pasar dan ikut pertunjukan gulat. Dikatakan tidak ada yang menang bergulat sama Umar. Takut, badannya besar. Dan sahabat Muslim, beliau juga belajar berbisnis, yang mana dari bisnisnya itu dia termasuk dari orang-orang kaya di Mekah. Beliau orang yang dimuliakan di tengah-tengah orang Quraisy, dijadikan sebagai utusan oleh orang-orang Quraisy. Kalau Quraisy lagi ribut dengan salah seorang kabilah atau ribut dengan kabilah lain, yang diutus ini Umar. Karena pintar ngomong, pintar berargumentasi, pintar berdiplomasi. Umar ini hidup di kalangan orang-orang jahilah, penyembah berhala, dan dia ikut agama kaumnya, seperti kawan-kawan yang lainnya dari anak-anak Quraisy. Beliau itu pecinta wanita dan pecinta khamar, yang mana dulunya belum ada larangan minum khamar. Adapun bentuk tubuh Umar bin Khattab, bahwasanya beliau orang yang badannya besar, kulitnya putih kemerahan. Tapi karena beliau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadi amir, menjadi khalifah, mengurusi urusannya umat siang dan malam. Pada waktu beliau menjadi khalifah, terjadi musim paceklik yang mana membuat kering semua. Tidak ada tanaman yang hidup, tidak ada hujan turun dari langit. Terjadi pada tahun 17 sampai 18 Hijriah. Itu yang membuat kulitnya menjadi kecoklatan. Bertanggung jawab kepada umatnya, bertanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Dan juga dikatakan bahwasanya Umar bin Khattab di wajahnya ada garis hitamnya, bekas air mata yang sering keluar dari matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan juga bahwasanya tinggi Umar bin Khattab ini, kalau dia naik kuda, menunggangi kuda, kakinya menyentuh tanah. Dan juga beliau kalau jalan itu cepat. Dan beliau orang jenius dari orang-orang jenius bangsa Arab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, beliau ini sangat terkenal memusuhi muslimin, benci kepada Nabi. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dakwah terang-terangan, saat itu Rasulullah bilang bahwasanya tidak boleh sembah berhala. Ini berhala, tidak bisa apa-apa. Berhenti, tidak usah disembah.
sembahlah Allah semata. Akhirnya bergejolaklah Quraisy. Mereka memulai menggerogoti sahabat-sahabat yang lemah dulu, yang tidak punya kekuatan, tidak punya pembelaan, tidak punya kaum yang bisa mengayomi, mulai diintimidasi sama Quraisy. Adapun yang besar-besar seperti Abu Bakar As-Siddiq dibela sama kaumnya, Rasulullah dibela sama pamannya, terus diintimidasi. Ini semakin hari semakin jadi, sampai Umar juga ikut menyiksa budak yang masuk Islam. Sampai kata Umar, saya tidak akan biarkan engkau masuk Islam, saya akan siksa terus sampai ana bosan. Saking bencinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ingin ketemu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketemu pas-pas di jalan mau dihabisin sama Umar. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Abasyah, hijrah pertama ke Abasyah, Umar takut. Dia takut anak-anaknya Quraisy terpecah belah gara-gara adanya Muhammad. Bapak sama anak ribut, suami sama istri ribut. Bapak Islam, anaknya kafir. Anaknya Islam, bapaknya kafir. Tercerai-berai Quraisy ini. Muhammad si pecah belah. Ini yang ada di kepalanya Umar bin Khattab yang membuat Mekah memanas seperti ini. Semua gara-gara Muhammad. Kata Umar, kalau saya habisi Muhammad, selesai urusan. Jadi mulai ada rencana Umar mau menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekeras-kerasnya hati seseorang, sebenci-bencinya hati seseorang kepada agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati seseorang itu dari daging, bukan dari batu, bukan dari besi. Di balik kekerasan Umar ini ada kelembutan, di mana waktu siang Umar melihat Abu Jahal yang masih keluarga sama ibunya, Ammar bin Hisham atau Abu Jahal, ditampar sama Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Hamzah pada waktu itu sudah masuk Islam. Hamzah sama Umar itu masuk Islamnya cuma beda 3 hari. Ketika Hamzah menampar Abu Jahal, yang dimana pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikerumuni di Ka'bah, dihina sama kafir Quraisy, dipimpin sama Abu Jahal, didorong-dorong Rasulullah. Datang Hamzah, baru pulang dari gurun, habis berburu singa, diteriakin sama Hamzah, diam semua, minggir semua, jangan ganggu keponakan saya. Ditampar Abu Jahal sama busur panahnya Hamzah. Dilihat Umar, hal ini tidak pernah terjadi. Ini terjadi semenjak Muhammad mengaku-ngaku jadi utusan Allah. Saat Muhammad menghina Tuhan-Tuhan kita, saat Muhammad menghina nenek moyang kita. Saya harus bunuh Muhammad. Sudah gak tahan Umar, emosi dia, dibawa pedangnya sama Umar. Jalan Umar ke rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan ketemu dengan Nu'aim bin Abdullah al-Dawi al-Quraisy, masih keluarga Umar, tapi sudah masuk Islam. Tapi dia masih sembunyikan keislamannya. Ditanya sama Nu'aim, mau kemana kau Umar? Saya mau menghabisi Muhammad yang telah buat porak-poranda kaum Quraisy sekarang ini, menghina agama Quraisy dan menghina tuan-tuan Quraisy. Mau saya bunuh biar selesai semuanya. Ini yang diajak ngomong orang yang sudah masuk Islam tapi masih menyembunyikan keislamannya. Dakwah belum bisa terang-terangan, kalau ketahuan disiksa. Mau gak mau dikasih tahu, kata Nu'aim. Wahai Umar, apakah Bani Abdi Manaf akan membiarkan engkau berjalan di atas muka bumi setelah engkau membunuh Muhammad? Maksudnya Nabi Muhammad ini punya kaum yang bela. Jangan kau pikir setelah bunuh Muhammad terus selesai. Kenapa engkau tidak urus saudara dan keluargamu dulu, baru kau urus Muhammad? Misan dan adik perempuanmu itu sudah ikut agama Muhammad. Urus dulu adikmu. Mendengar itu Umar kaget. Yang tadinya mau ke rumah Muhammad putar balik pergi ke rumah adiknya. Ternyata yang dia takuti sudah masuk di tengah-tengah keluarganya. Pergi Umar dengan amarah yang besar. Kabab bin Arad ke rumah adiknya Umar. Kabab bin Arad termasuk orang-orang yang pintar ngaji, yang ngajarin adiknya Umar ngaji. Lagi duduk ini Kabab bin Arad diketok rumahnya sama Umar. Ketika Kabab bin Arad tahu Umar yang datang, meloncat Kabab bin Arad dari saking takutnya. Sembunyi Kabab. Begitu Umar masuk ke dalam rumah, Said bin Zaid bin Ammar, suami adik Umar, dipukul sama Umar.
dijotos sekali jatuh dia. Akhirnya adik perempuannya yang ngadepin Umar dipukul juga sama Umar dari saking emosinya dia. Akhirnya ada beberapa lembar Al-Quran yang disembunyikan sama adiknya terjatuh dari tangan adiknya. Sama Umar mau diambil, mau dibaca, sama adiknya dilarang. "Nggak boleh kamu pegang ini, kamu najis, engkau kafir." "Apa itu?" kata Umar, yang mana diriwayatkan dikatakan surat Toha. Meskipun para ulama masih mendebatkan soal ini, apakah surat Toha atau bukan. Kita anggap benar. Yang saat Umar membaca surat Toha itu meleleh hatinya. Bergetar tubuhnya Umar membaca ayat suci Al-Quran. Kejadian itu di bulan Zulhijjah, di tahun kelima kenabian. Bertanyalah Umar sama adiknya, "Apa ini yang dibawa sama Muhammad?" "Iya," kata adiknya. "Kasih tahu anak sekarang, Muhammad ada di mana?" "Demi Allah, ini bukan omongan manusia," kata Umar. Saat mendengar Umar ngomong seperti itu, keluarlah Kabab. Beberapa hari yang lalu Rasulullah SAW berdoa, semoga masuk Islam salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Tambah tertegun Umar mendengar itu. Kata Umar, "Kasih tahu ana di mana Rasulullah SAW." Dikasih tahu sama Kabab, ada di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Berangkat Umar ke rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Rumah Al-Arqam bin Abi Arqam ini jadikan markas dakwahnya Rasulullah SAW yang pertama pada saat disuruh dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa demikian? Karena rumah Al-Arqam bin Abi Arqam itu di tengah-tengah rumahnya musuhnya Rasulullah SAW. Markas terbaik itu adalah di kandangnya musuh. Rumahnya Al-Arqam agak naik ke atas. Kalau ada orang datang dari bawah, kelihatan, tinggal buka sitarnya, kelihatan siapa yang datang. Berangkat Umar ke rumahnya Al-Arqam. Mendengar suara orang jalan, diintip sama sahabat. Di situ ada Hamzah, ada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat lainnya. Kata Hamzah, "Siapa yang datang?" "Umar yang datang." Mundur semua yang ada di rumah itu. Ada yang loncat ketakutan. Kata Hamzah, "Biar ana yang menghadapinya ya Rasulullah." "Sudah, mundur aja," kata Rasulullah, "biar ana yang maju." Diketok, dibuka sama Rasulullah, ditarik bajunya Umar sama Rasulullah, dimasukkan ke dalam rumah. Kata Rasulullah, "Mau ngapain engkau datang ke sini?" Kaget Umar, terkejut Umar. Langsung Umar bilang, "Ana datang wahai Rasulullah mau syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Semua yang ada di tempat itu takbir semua. Dikatakan semenjak hari itu semua yang masuk Islam berani terang-terangan ngasih lihat keislamannya. Karena dua orang singganya Quraisy, Hamzah dan Umar, masuk Islam. Kemudian tidak pernah terjadi lagi orang-orang takut dari godaan Quraisy saat mereka hendak sholat. Dulu mau beribadah aja takut, tapi setelah masuk Islamnya dua orang ini, kaum muslimin semakin berani. Bahkan Umar ini bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran?" "Ya betul," kata Rasulullah. "Dan bukankah mereka itu di atas kebatilan wahai Rasulullah?" "Naam, betul," kata Rasulullah. Kata Umar, "Kenapa sembunyi-sembunyi? Ayo kita kasih tahu ya Rasulullah." "Gak usah takut, kita terang-terangan. Ayo kita keluar, kita tawaf di Ka'bah." "Naam," kata Rasulullah. Lalu kaum muslimin buat dua barisan. Barisan pertama, di situ ada Umar bin Khattab, di tengah-tengahnya ada Rasulullah. Barisan kedua ada Hamzah dan kaum muslimin saling berpegangan satu dengan yang lain, bertakbir dan mengatakan la ilaha illallah sampai mereka masuk ke dalam Ka'bah, masuk ke situ dan sholat di situ. Dan dari kejauhan kelihatan sama orang-orang Quraisy, makin benci orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin karena ada Umar dan Hamzah. Di hari itu sampai detik ini ada titel di belakang namanya, Umar bin Khattab Al-Faruq. Faruq itu nama titel yang dikasih oleh Rasulullah, yang terang-terangan memilah antara yang hak dengan yang batil. Mestinya seperti ini kita jadi orang Islam, tegas, bukan toleransi yang kebablasan, dicampur semua. Umar itu dibilang Faruq oleh Rasulullah
karena bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita ini kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Islam, bukan dengan uang, bukan dengan jabatan. Kita ini dimuliakan dengan Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan hinakan. Ya, kita lihat sekarang, orang-orang Islam itu kayak buinya ombak di lautan. Banyak, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa gitu? Ya karena cari kemuliaannya itu bukan pakai Islam. Allah benar-benar mencabut keberanian kaum muslimin dari dada-dada musuh kalian. Dan Allah lemparkan ke dalam hati-hati kita penyakit wan, cinta dunia dan takut mati. Padahal kalau kita pelajari sirah Nabi, sirah sahabat, kaum muslimin dengan jumlah sedikit mampu mengalahkan musuh-musuh Islam yang banyak. Sampai di sini dulu kisah Umar bin Khattab. Insya Allah kita lanjutkan kisah Umar bin Khattab sampai menjadi khalifah hingga terbunuhnya oleh Abu Lulu'ai al-Majusi. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.